Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi hari ini tanggal 5 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan pelihara kita sampai hari Senin, minggu yang pertama di bulan Juni. Sudah menjalani 6 bulan kita di tahun 2023. Mari kita sama-sama dengan setia berdoa banyak dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan izinkan kita dapat menjalani 2023 sampai tanggal 31 Desember. Bahkan terus memasuki tahun yang baru 2024. Bahkan sampai Yesus datang. Kita minta sama Tuhan. Dan senantiasa kita sehat dengan tujuan supaya dengan kesehatan yang Tuhan berikan, jangan bikin kecewa sama Tuhan. Biar sinkron selaras dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita panjang umur sehat, kita harus tahu diri, yaitu muliakan Tuhan dengan tubuh kita, muliakan Tuhan dengan jiwa dan roh hati kita, menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena cintanya Yesus luar biasa. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada pagi hari ini saya mungkin menyanyikan pujian lagu lama ini. Sejak 62 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini, sejak umur 5 tahun. Oleh karena itu papi mami almarhum saya, atas izin rahmat anugerah Tuhan, begitu saya bisa membaca firman Tuhan, bisa membaca dan disuruh papi almarhum saya untuk memberitakan firman Tuhan, itu semua karena ini cintanya Yesus amat heranlah dan kehidupan papi mami yang saya cintai bersama keluarga, bersama saya, anak-anaknya, sampai detik kepada bapak ibu saudara semua bisa hidup sampai detik ini. Itu semua karena cintanya Yesus yang luar biasa. Jangan pernah lupakan cintanya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar, sampai kapanpun tidak bisa. Kasihnya sempurna. Siapa yang bisa beli sorga? Jangankan beli surga, beli satu planet aja di bumi, nggak ada manusia yang punya. Sekaya-kayanya nggak ada yang bisa beli bumi, ya, nggak bisa beli planet. Seandainya Tuhan mau jual planet misalnya ini, ada orang sombong, bisa? Ada uang? Kata Tuhan, uangmu udah cukup. Ya, bertriliun-triliun ada orang punya, bertriliun-triliun. Paling orang punya uang sebanyak 1.000 triliun, 2.000 triliun, 10.000 triliun. Ada bertriliun-triliun? Nggak ada, ya. Tapi semua karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah berikan kehidupan kita surga. Oleh karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Sempurna cintanya Yesus, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saudara dan saya. Amin, haleluya. Cintanya Bapa kita Yesus sungguh amat takjub, ajaib, haleluya. Sungguh sempurna, haleluya, agung dan mulia. Cintanya Yesus sungguh amat heranlah, haleluya, heranlah, sungguh mulia buat saya. Amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini sempurna kasih Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus sungguh amat mulia, haleluya. Sungguh amat indah, sangat berharga, sempurna. Cintanya Yesus
sungguh sempurna buat saya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku, ya Bapa. Kami mau baca firman-Mu, Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Ampunilah semua dosa salahku. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran dan ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa. Izinkan kami pagi ini membaca firman Tuhan, biar kami selalu diisi dengan firman-Mu Tuhan. Aku cinta Engkau, aku mau setia kepada Engkau Bapa, dan aku mau taat sampai aku berjumpa dengan Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu sukacita, Bapak Ibu bahagia, damai bersama Yesus. Terbukti nyata kita bisa sehat, bisa tidur dengan nyenyak, bangun untuk yang sehat ini masih malam. Saya beritakan firman Tuhan antara jam 2 jam 3, tapi anugerah Tuhan Bapak Ibu, karena saya cinta Yesus, saya bisa sehat sampai detik beritakan firman Tuhan. Demi hari saya bangga sekali, bahagia sekali saya, karena cintanya Tuhan luar biasa. Sungguh hamba-hamba Tuhan saudara semua bisa cinta Yesus dengan setia, bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan setia sampai detik ini. Bangga kita, bahagia, sungguh bahagia. Tidak ada kebahagiaan lain, karena kebahagiaan kita kekal. Apa yang kita kerjakan itu kekal. Buat Yesus yang kekal, Raja kekal, Raja damai, Raja di atas segala raja, dan kekal sampai kepada kekal. Jadi kita melakukan pekerjaan yang kekal, melakukan pekerjaan untuk Tuhan Yesus, untuk melakukan pekerjaan kekal. Dan kita untuk mencari perkara kekal, surga buat selama-lamanya. Kan kasih Tuhan kekal. Sesuai dengan firman Tuhan renungan pada bagian ini. Oleh karena Engkau berharga di mataku, mulia, aku ini mengasihi Engkau. Dahsyat Tuhan itu. Ini cintanya Tuhan. Kalau bukan karena cintanya Tuhan, nggak bisa saudara. Kita nggak berharga di mana? Siapa yang manusia saja nggak pernah katakan kita berharga dan mulia. Kita bisa mengatakan berharga dan mulia, itu karena firman Tuhan, karena Tuhan Yesus. Setiap kita bisa saling menghargai, saling toleransi, itu karena taat kepada firman. Coba kalau manusia nggak punya standar kebenaran firman,
Setiap kita konflik, itu lihat di televisi berita-berita saling bunuh, ya, saling memperkosa, ya, terjadi perselingkuhan, pembunuhan, pengkhianatan, saling jelek-jelekan, saling ribut. Ukraina Rusia perang terus tidak berhenti-berhenti karena tidak taat kepada firman. Perceraian suami istri, perselingkuhan karena tidak taat kepada firman. Setiap kita jujur aja, kalau hidupnya secara kedagingan, setiap kita pasti konflik, ribut kerjanya, hancur. Tidak ada suatu kebenaran dalam kehidupan kita, karena masing-masing merasanya ini benar. Kalau A benar, B merasa benar, berantem saudara, pasti itu. Tapi karena ada kasih Tuhan, masing-masing A dan B berkata, aku ini orang berdosa Bapak, nggak ada arti apa-apa. Yang benar, yang sempurna, hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Makanya sama-sama kalau kita berfokus kepada Tuhan, hanya mata kita berpijak kepada Tuhan. Suami istri rendah hati berlutut di hadapan Tuhan, saling berangkulan, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengisi, saling melengkapi, saling mengasihi. Karena dasarnya kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, hancur sudah semua. Oleh itu mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan berfirman, oleh karena kita semua berharga dan mulia, oleh karena Yesus yang mengasihi kita. Maka selalu saya menangis. Saya belajar hidup rendah hati. Para hamba Tuhan, mari kita bergandengan tangan, saling rendah hati. Para hamba Tuhan yang punya gereja besar, gereja kecil, sama di hadapan Tuhan. Bisa punya gereja besar, itu karena anugerah Tuhan. Punya gereja kecil, anugerah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Gereja besar, gereja kecil, bersyukur kepada Tuhan. Apapun tetap sentralnya Tuhan Yesus. Kita bisa kaya, miskin, itu bersyukur tetap kepada Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Pokoknya tentang kehidupan ini, katakan selalu bersyukur. Syukur kepada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan tadi saya bacakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Siapapun, kaya, miskin, tua, muda, siapapun, dari anak kecil dan besar, siapapun yang sudah bisa berkata-kata, termasuk bagi saudara bapak ibu yang tidak bisa berkata, nangis ada di hati, syukur kepada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan tadi dalam Efesus 3:18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami dan katakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itulah salib Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Panjang dan lebar itu bicara dimensi horizontal, tinggi dan dalam itu bicara dimensi vertikal, itu bicara salib Kristus. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Pokoknya kita sentralnya Tuhan Yesus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita pagi ini sudah sampai kitab Nabi Yesaya pasal 43. 4 tambah 3 itu 7. Dan kita mau baca 7 ayat, 7 angka sempurna. Bukan secara kebetulan. Hari ini, persis di pagi hari, kita baca firman Tuhan kitab Nabi Yesaya pasal 43. Dan ternyata firman Allah begitu indah. Mari saya mau baca Yesaya pasal 43. Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Di sini dikatakan, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau Israel. Kita semua adalah keturunan Israel, Israel rohani. Semua kita menyadari bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Di sini berarti kita sadar bahwa kita berasal dari Tuhan. Kalau kita berasal dari Tuhan, mari kita firman Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Jadi dari ayat ini katakan punya maksud jadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Dan kedua, mari belajar kita rendah hati bahwa diri kita bukan kita penciptanya, bahwa hidup ini adalah Tuhan yang menciptakan. Dan kedua, janji Tuhan, jangan takut sebab aku telah merebus engkau dan telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sadar, ini kepunyaan Yesus. Hidup kita punyaan Tuhan Yesus. Kalau kepunyaan Tuhan, kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita sadar bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Dan kedua, bahwa kita milik Tuhan, maka kita harus berserah.
Jadi kalau barang milik orang, jadi serahkan kepada orang itu. Berserah, tidak boleh sombong. Jangan ngaku-ngaku milik kita, apalagi milik Tuhan Yesus. Dan belajar kita cintai Yesus. Dan kedua, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Artinya Tuhan cinta kita semua. Dan atas suatu janji bahwa Tuhan cinta kita, ada penyertaan Tuhan. Jangan takut. Berikutnya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan saudara, air dan api itu secara manusia itu bisa hidup, bisa matikan kita. Kalau seorang di air laut, banjir, saudara kena banjir bandang, mati saudara, hidup saudara di laut, mati. Karena api, kebakaran api, mati. Jadi artinya di luar Tuhan, mati kita. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, aku akan menyertai. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Coba saudara. Dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan api, engkau tidak akan dihangus. Contoh apa? Waktu di Danau Tiberias, waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus menantang, Tuhan, kalau engkau benar Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Ayo, kata Tuhan, berjalan di atas air. Tapi kata Petrus fokus kepada air, dia hampir tenggelam. Tapi karena fokus kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, ditolong sama Tuhan, selamat. Api, Sadra, Mesah, Abednego, waktu dibakar oleh apinya Nebukadnezar 7 kali lebih panas dari biasa. Karena ada Tuhan di tengah-tengah, tidak ada suatu titik api pun yang membakar tubuh dari Sadra, Mesah, Abednego. Karena apa? Karena dia Tuhan yang ajaib. Dahsyat Tuhan. Oleh karena apa? Di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia, Seba sebagai gantimu. Ini oleh karena Tuhan cinta kepada kita. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Memberikan manusia bagi gantimu, ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus sebagai anak manusia sudah menggantikan kita, sehingga kita sudah ditebus. Kita adalah bangsa yang tidak berharga, yang harus mati kita, ganti nyawa kita. Tapi kita jadikan sebagai bangsa-bangsa umat pilihan Tuhan. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Ayat yang kelima, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendapatkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tantang, bahwa anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7 yang terakhir, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah disebut nama kita di dalam kitab kehidupan. Kita adalah orang diciptakan sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita dibentuk karena kita dijadikan oleh Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Biar makin hari kita mencinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, mari kita cinta Yesus. Dan kalau cinta Tuhan Yesus, kata firman Tuhan sebagai terakhir, Yohanes 14 ayat 15. Apa firman Tuhan katakan? Yohanes pasal 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Mari saya katakan, aku mencintai engkau Tuhan. Dan kata firman Tuhan, kalau kamu Yakob Rahmat, Bapak Ibu semua cinta Yesus, ayo ikuti firman Tuhan, turuti firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita nanti masuk di dalam kerajaan Bapa di surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Bapakku Yesus amat indah dan sempurna.
agung mulia, kudus, kuduslah Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus amat agung mulia, haleluya, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas di Senin minggu pertama ini. Berjaga dan berdoa. Dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena Yesus cinta kita semua. Dan ingat selalu, kita berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan mari kita mau ikuti firman. Jadilah pelaku firman. Turutilah kehendak Tuhan. Melangkah di dalam kehendak Tuhan. Nanti kalau dunia lenyap, kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.